Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kunsa Dati dari kelas 11 Multimedia 1 nomor absen 18. Kali ini saya akan menceritakan tentang negara Indonesia dalam berbagai hal. Sebelum saya memulainya, saya akan bernyanyi dari Sabang sampai Merauke terlebih dahulu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Yang saya ketahui tentang negara Indonesia sebagai berikut. 1. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi suatu daerah pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang berperan penting dalam perekonomian juga iklim. Strategi posisi Indonesia memberikan keuntungan tersendiri, yaitu menjadi perlintasan lalu lintas baik udara maupun laut. Letak strategis geografis Indonesia turut mempengaruhi kondisi iklim yang disebabkan oleh angin musim. Indonesia hanya mempunyai 2 musim, yakni musim hujan dan kemarau. Secara teritorial, Indonesia berbatasan langsung dengan sejumlah negara di antaranya batas utara, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Batas selatan, Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Batas barat, Samudra Hindia, dan batas timur, Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara terluas di dunia. Hal ini didasarkan pada luas total wilayah Indonesia yang mencapai 5.193.250 km persegi dengan rincian luas daratan mencapai 1.919.000 km persegi dan luas lautan 3.273.850 km persegi dan 2.055.000 km persegi zona ekonomi eksklusif. Akan tetapi, melansir laman Kementerian Koordinat Bidang Kemaritiman dan Investasi disebut, luas total Indonesia, baik darat atau laut sebesar 8.300.000 km persegi. Yang kedua, letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah hayal yang melintang melingkari bumi dan membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu belahan bumi utara dan selatan. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan selatan sekaligus yang membagi bumi menjadi belahan bumi barat dan timur. Secara astronomis, letak Indonesia berada pada koordinat 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Letak astronomis membuat Indonesia memiliki 3 pembagian waktu dalam 3 zona, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Berikut daftar daerah menurut zona pembagian waktu. Waktu Indonesia Barat, Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Waktu Indonesia Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Waktu Indonesia Timur, Maluku, dan Papua. Yang ketiga, potensi sumber daya alam Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia adalah hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sumber daya hutan. Hutan di wilayah Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia.
Luas hutan di Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur. Sumber daya laut. Indonesia merupakan negara maritim. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Lautan di wilayah Indonesia kaya berbagai jenis ikan. Sumber daya alam laut berupa biota laut, tambang minyak, lepas pantai, dan pasir besi. Potensi ikan laut Indonesia mencapai 6 juta ton per bulan. Sumber daya minyak bumi. Minyak bumi masih sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Perusahaan listrik negara atau PLN sebagian menggunakan minyak bumi untuk menghasilkan listrik. Sumber daya gas alam. Potensi gas alam di Indonesia sangat banyak. Diperkirakan cadangan gas alam di Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Dengan sumber daya alam berupa gas alam sebesar itu, menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Negara tujuan ekspor gas alam Indonesia adalah Jepang, Korea, Taiwan, Cina, dan Amerika Serikat. Sumber daya batu bara. Negara Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena masih minimnya pemanfaatan batu bara di dalam negeri. Negara tujuan ekspor batu bara Indonesia adalah Hong Kong, Taiwan, Cina, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Jenis keberagaman Indonesia. Keberagaman di Indonesia terbagi dalam beberapa jenis, yaitu 1. Keberagaman wilayah dan lingkungan. Wilayah NKRI membentang dari Sabang sampai Merauke dengan bentuk kepulauan. Di antara ribuan pulau tersebut, membentang lautan yang mencapai 2/3 wilayah Indonesia. Maka dari itu, Indonesia juga disebut negara bahari. Secara administratif, Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terbagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap wilayah memiliki ciri-ciri tersendiri yang berpengaruh langsung terhadap kondisi lingkungan termasuk flora dan fauna. 2. Keberagaman suku bangsa dan negara. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lain yakni bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Sedangkan budaya adalah segala hasil karya manusia baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Keberagaman budaya di Indonesia dipengaruhi berbagai faktor antara lain lingkungan alam kontak dengan budaya lain, baik langsung maupun tidak langsung, keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki. 3. Keberagaman agama. Agama adalah sistem keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 4. Keberagaman ras. 1. Ras Malayan Mongoloid. Ras ini terjadi menjadi dua, yakni Proto Melayu yang ada di suku Batak, Toraja, dan Dayak, dan Deutero Melayu ada di suku Bugis, Madura, Jawa, dan Bali. Ciri fisik ras Malayan Mongoloid adalah kulitnya kuning sampai sawo matang dan wajahnya bulat. 2. Ras Melanosoid. Di Indonesia, persebaran ras ini terdapat di Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Ciri fisik ras melanosoid adalah kulitnya cenderung coklat gelap hingga hitam, berambut keriting, bentuk bibirnya tebal, dan tubuhnya tinggi. 3. Ras Asiatik Mongoloid. Ras ini tinggal menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, tetapi terkadang mendiami wilayah tertentu. Ciri utama ras ini adalah memiliki bentuk wajah oval, kulit kuning langsat, dan matanya sipit. Kaukasoid Indik. Kelompok ini tersebar di daerah Sumatera Utara seperti Sibolga, Binjai, Medan, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, dan Tanjung Balai. Ras ini keturunan Arab, India, Australia, Eropa, dan Amerika. Mereka memiliki ciri khusus berbadan tinggi, kulit putih hingga kuning langsat, dan hidung yang mancung. Berikut yang saya ketahui tentang negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.